Cempedak bukan sembarang cempedak. Cempedak jatuh ke dalam sungai tegak bukan sembarang tegak. Tegak petanda syarhil nak dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum tahiyatan mubarakatan salamatan mabrurah. Salamun alaina, salamun ala man ittaba'al huda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin seiman, sekeyakinan, sebangsa, satu jiwa, satu bahasa, rahimakumullah. In such a wide world with very large distances between countries, it is not a barrier for us to know what happening in other parts of the country. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian, hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas sosial dan publik melalui berbagai media, terutama media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Kebohongan Publik dalam Perspektif Al-Quran. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا Allah. وهو عند الله عظيم. Hamba berlindung di kuasa ilahi Rob dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih pelimpah kasih yang maha penyayang pencurah sayang. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu masalah besar. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran informasi bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah yang besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari tahun 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang tengah menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran informasi bohong melalui berbagai media, terutama media sosial, dan hampir 40% isi media sosial itu adalah kebohongan publik. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak, bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan ini dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Hadirin, kebohongan publik dari para produsen itu amat keterlaluan. Pada saat menjelang pemilihan umum yang lalu, ukhuwah antar umat beragama, juga intern umat Islam tercabik-cabik akibat goresan kebohongan publik. Disintegrasi bangsa pun dalam ancaman besar. Tidak hanya itu hadirin, tega-teganya saat kita tengah berduka atas meninggalnya para dokter dan tenaga medis serta masyarakat umum akibat COVID-19, mereka tega memproduksi informasi bohong. Mereka menari-nari di atas banyaknya korban COVID-19 dengan terus-menerus menyebarkan informasi bohong tentang COVID-19. Bahkan memprovokasi orang untuk melawan pemerintah yang telah memeras otak dan keringat, serta mengeluarkan triliunan
kita alami. Oleh karenanya kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan kebohongan publik. Setuju hadirin? Setuju. Hadirin yang berbahagia, kejahatan kebohongan publik ini telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Di antaranya, yang pertama, kebohongan publik yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Detik.com pada bulan Februari tahun 2022 melaporkan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap Ketua Koperasi Serba Usaha Rinjani atas dugaan kebohongan publik bahwa pemerintah menyembunyikan dana pemulihan ekonomi nasional sebesar 100 juta. Akibat kebohongan publik itu, masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. Mengingat bahaya kebohongan publik terhadap masa depan bangsa, apakah kita setuju bahwa siapapun yang menyebarkan informasi bohong harus dihukum berat? Setuju hadirin? Setuju. Yang kedua, masalah kesehatan juga pernah dihebohkan oleh oknum penyebar berita bohong. Liputan6.com pada tanggal 15 Januari 2022 melaporkan berita yang sangat memprihatinkan, yaitu adanya 27 kasus kebohongan publik selama masa pandemi. Antara lain bahwa virus COVID-19 merupakan virus buatan, bisa menular melalui udara, bisa mati dalam ruangan panas, dan vaksin COVID terbuat dari bahan babi serta dapat menyebabkan kelumpuhan pasca vaksinasi. Jadi jelaslah hadirin, kejahatan kebohongan publik benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita dan dampak negatifnya sangatlah besar, yaitu menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. Untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah dahulu agar kamu tidak menimpakan suatu musibah terhadap suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Tuhannya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenaan dengan kisah Bani Mustalik. Mereka dituduh berencana membunuh Al-Walid, utusan Nabi, untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, berdasarkan informasi yang sebenarnya, Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasiq dalam ayat ini artinya pembohong atau banyak melakukan dosa. Berdasarkan ayat tersebut, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Antara lain, kita tidak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan check and recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar terhindar dari konflik. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadhib, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Stay away from lies, because lies will lead to bad thing, and bad thing will lead to hell. Jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan ini kami mengajak hadirin, terutama diri kami, mari bersama-sama kita mencegah informasi bohong atau kebohongan publik. Gadis cantik berselendang sutra, gelang dan antingnya berkilauan. Waspadalah berita yang ada, dan teliti dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian tersebut dapatlah kita ambil kesimpulan. Yang pertama, kebohongan publik merupakan realitas sosial yang dapat mengancam persatuan bangsa. Yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap pelaku penyebar kebohongan publik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Bapak Ibu Dewan Juri, cukup sekian syarahan kami. Mohon maaf atas kekurangan kami. Terima kasih, semoga berjumpa kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah buat undian nomor 004.